Kali ini kita akan ngebahas tentang Jumbo. Kepada mereka kami Mengawali video ini, pertama-tama saya mau mengapresiasi dulu kepada Rian Adriandi, director, sutradara, kreator, dan inisiator dari film Jumbo ini, di mana akhirnya dia bisa bikin sebuah karya yang sangat menarik, sangat keren, dan sangat bisa mengisi ruang-ruang yang kosong di film anak-anak Indonesia dan juga yang kosong di hati-hati orang dewasa. Apresiasi kepada Rian yang sudah bekerja 5 tahun untuk berhasil mewujudkan film animasi ini. Rian cerita 5 tahun dari mulai awal, bikin frame by frame, bikin animasinya, dan semua dikerjakan sama para animator lokal. Apresiasi juga pada para animator lokal yang mungkin banyak banget ya. Rian bilang sampai 400 orang dari berbagai macam studio, ada yang di mana, semuanya bisa bareng-bareng ngerjain film animasi ini gitu. Setelah Juki, setelah Nusa dan Rara, lalu sekarang ada lagi Jumbo, akhirnya kita bisa ketemu sebuah karya animasi anak-anak yang sangat keren. Kenapa sangat keren? Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya, tapi juga saya mau mengapresiasi kepada para investor. Ini gak kalah penting dari para animator, daripada Rian sendiri, karena para investor ini bisa menahan untuk nggak dapat untung selama 5 tahun. Padahal kalau dia invest di film yang lain bisa jadi duitnya lebih banyak gitu. Tapi mereka bisa menanamkan uangnya di filmnya Rian, di Jumbo, dan menahan dan menahan untuk supaya nggak dapat untung selama 5 tahun, karena film ini baru tayang 5 tahun berikutnya setelah mereka chip in uang. Dan sekarang akhirnya mereka bisa mencapai 2 juta penonton. Saya nggak tahu untungnya sebesar apa karena saya bukan pelaku film, tapi lihat angka 2 juta penonton di film animasi, film anak-anak, itu sangat keren, sangat hebat capaiannya gitu. Dan itu yang membuat kami semua, para penonton, saya utamanya, itu bersyukur bahwa ada orang yang mau chip in investasi di film animasi anak-anak Indonesia. Semoga makin banyak lagi orang yang mau invest uangnya ke film anak-anak, karena bukan cuma untung secara materi, tapi juga untung secara impact sosial ke anak-anak dan ke dunia animasi di Indonesia itu juga. Yang juga banyak jadi pembahasan adalah tentang hantu yang ada di film Jumbo. Banyak, utamanya di sosial media thread, saya baca banyak sekali orang yang bahas, aduh kenapa ada hantunya, susah sekali menerangkan ke anak-anak. Kayaknya nggak sesusah itu deh. Kayaknya sama susahnya dengan kita menerangkan ada robot kucing dari masa depan datang ke masa ini, mengeluarkan barang-barangnya dari dalam kantongnya untuk menyelamatkan seorang anak SD kelas 5 yang mengalami banyak kesusahan. Tidak lebih sulit dari menerangkan bahwa ada mainan-mainan yang hidup ketika yang punyanya nggak lihat. Tidak lebih susah menerangkan ada seorang putri dari dunia salju yang punya kekuatan sihir bentuknya es. Nggak sesusah itu. Jadi
Jangan sampai kita membahas, jangan sampai kita memberikan beban begitu besar kepada animator-animator lokal untuk juga mendidik anak kita di rumah. Karena itu tugasnya orang tua, tugasnya orang dewasa yang mendampingi si anak untuk nonton, gitu. Jangan bebankan itu ke para kreator. Biarkan para kreator itu, para animator, para pembuat film itu bikin film yang seru aja, yang bagus aja. Tugas menerangkan moral, menerangkan ceritanya ada di orang tua, bukan di para pembuat film. Begitu. Jadi jangan juga kita jadi orang tua malas gitu ya, karena saya juga menerangkan ke anak saya sama aja dengan pemahaman dia tentu saja. Dan nggak apa-apa, itu kan tugas kita sebagai orang tua, bukan tugas mereka, bukan tugas para pembuat film. Nonton Jumbo, pesan moral apa yang bisa kita dapat? Banyak sekali. Utamanya yang juga menurut saya penting adalah anak-anak itu akan punya theme song. Anak-anak itu akan punya lagu pada masanya. Ingat nggak? Waktu kita punya lagu yang namanya Lihatlah Semua Lebih Dekat, yang ada di film Petualangan Sherina. Orang-orang yang seusia saya mungkin 30-an ke atas, ya 30-an ke atas lah, itu pasti kenal sama lagu itu. Kita besar dengan lagu itu gitu. Jadi lihat segalanya lebih dekat dan kau akan mengerti, something like that. Yang sekarang juga sama gitu, mereka punya lagu theme song Selalu di Nadimu kalau nggak salah. Itu lagu yang bagus banget, lagunya bagus banget. Buat anak-anak mereka akan enjoy dengerinnya. Saya belum bisa nyanyiin ya, belum hafal lagunya meskipun sering denger. Tapi juga buat orang dewasa juga, ya perlu diakui saya waktu Jumbo yang nyanyi nangis juga sih sama seperti orang dewasa lainnya yang nonton, karena bagian itu cukup sedih, apalagi buat kita orang dewasa ya. Buat orang dewasa yang juga butuh motivasi, butuh pengingat bahwa dunia tuh nggak baik-baik aja, dunia tuh juga kejam loh, gitu ya kira-kira. Dan kalau misalnya ya gitulah, pokoknya kalian nonton sendiri, dengerin lagunya, dan lagunya bagus banget. Terima kasih buatlah, kalau nggak saya yang bikin Nino, Ran, dan 2 orang lainnya yang teman-temannya yang bikin grup, dan itu menurut saya bagus banget. Lalu pesan moral apa lagi ya? Pesan moralnya adalah bahwa setiap anak nakal itu bukan karena dia pengen nakal, jadi bisa jadi karena ada hal yang dia iri sama apa yang kita punya. Bisa juga dia pengen punya apa yang kita punya karena dia nggak punya gitu. Dan itu ada banget di film itu. Nonton aja, itu bagus banget. Jadi buat anak-anak kita bisa nerangin bahwa kalau ada anak nakal itu bukan karena dia pengen nakal, bisa jadi karena dia iri sama kita. Dan buat anaknya lebih baik lihat lebih dekat aja, kenal lebih jauh. Jangan-jangan emang dia butuhnya dirangkul, bukan dimusuhin. Dan kalau anak kita mau nakal, kita bisa terangin ya, kamu jangan nakal kalau hanya karena kamu iri sama teman kamu. Kalau kamu pengen punya apa yang dia pengen, kalau itu kaitannya sama prestasi ya kejar prestasinya. Kalau emang itu barang, kalau emang kamu belum sanggup punya, kita belum sempat bisa beli, ya syukuri aja apa yang kita miliki sekarang, atau lain-lainnya. Juga pesan moral yang penting adalah orang jahat itu bisa jadi jahat karena dia pernah merasakan ketidakadilan. Apalagi kalau ketidakadilan dilakukan sama negara gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada orang jahat, bisa jadi karena memang negaranya nggak adil, pernah nggak adil ke dia. Sehingga dia juga dia akhirnya ingin semua orang merasakan ketidakadilan yang dia rasakan. Dan itu jadi pengingat juga buat negara untuk bisa berlaku adil buat semua rakyat. Karena kalau negaranya udah adil,
bisa jadi masyarakat nggak perlu ada yang melakukan kejahatan. Gitu kira-kira sih pesan moral yang saya dapat. Mungkin setiap orang punya pesan moral beda-beda, tapi itu kira-kira yang saya dapetin. Hal yang perlu dipastikan supaya semua orang pada nonton adalah kalau 4 juta penonton, Rian Adriandi itu bakal ngelakuin stand up comedy special lagi setelah dia melakukannya mungkin 10 tahun yang lalu kali ya, 2014, 2013, 2012, saya nggak tahu, lupa. Tapi kalau misalnya sampai 4 juta penonton, dia bakal bikin stand up comedy special lagi. Dan kenapa itu penting? Karena dia adalah juara pertama dari stand up comedy Kompas TV, stand up comedy Indonesia Kompas TV. Dia juga udah lama nggak stand up. Stand up-nya menarik karena POV-nya selalu unik, jago impersonate. Ya mungkin nggak selucu yang ada sekarang ya, nggak selucu yang absurd gitu, tapi buat orang yang melihat nonton stand up karena pengen nyari POV unik, Rian Adriandi itu salah satu yang harus ditonton. Jadi buat para stand up comedian juga, tolonglah diajak sebanyak-banyaknya fansnya, keluarganya, tetangganya, teman sekolahnya. Ayo semuanya diajak nonton supaya kita bisa nonton stand up comedy spesialnya Rian Adriandi. Meskipun katanya kalau sekarang kan udah 2 juta ya, dia juga bakal bikin stand up comedy spesial tapi recorded gitu, digital download gitu, jadi nggak seru lah gitu. Kita pengennya bikin yang live, yang bisa nonton banyak orang, kita bisa nonton langsung gitu. Tolong diajak banyak-banyak orang nonton coba supaya kita bisa nonton lagi. Tapi juga buat para orang tua, memang ini penting banget untuk ngajak anak-anak nonton kalau yang belum sempat nonton ya, karena ini seru banget, filmnya bagus banget. Kita mungkin nggak akan ngelihat ada film dengan teknologi Pixar yang terkini, enggak. Tapi mungkin ini levelnya Pixar 5 tahun ke belakang, 5-6 tahun ke belakang gitu, yang mana tetap keren gitu, tetap keren, dan kita harus dukung supaya makin banyak lagi film animasi yang sama kerennya, bahkan lebih keren lagi gitu. Jadi paling tidak ya 50.000, 100.000 yang punya lebihan untuk nonton. Tapi ini juga pesan buat pemerintah supaya lebih banyak lagi layar tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nggak cuma hanya di Jawa juga, permudahlah investasi orang kalau mau nonton, kalau mau bikin bioskop, mau bikin layar bioskop, supaya lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa nonton film-film berkualitas, sehingga lebih banyak lagi orang-orang dapat manfaat dari nonton film. Begitu pesan review cerita saya tentang nonton Jumbo. Nonton lagi, jangan lupa like, share, and subscribe, dan sebarin kalau kamu suka sama konten tentang Jumbo ini, dan ditunggu di konten-konten saya berikutnya.